Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cimi Purniawati, saya dari Ilmu Kelautan Universitas Oslo. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang arus dan kontinuitas. Pemodelan di cekungan pesisir didasarkan pada hukum konservasi atau kontinuitas. Untuk serangkaian kontinuitas yang dimasukkan pada batas dan titik sumber ke dalam cekungan yang dimodelkan. Hukum-hukum ini mencakup konservasi massa atau dalam kasus yang paling sederhana volume. Hukum-hukum ini menyediakan unsur-unsur dasar dari semua model cekungan pesisir. Konservasi membantu menyediakan bagian dinamis atau hidrodinamika dari sebuah model dan sesuai dengan penggunaan hukum gerak Newton. Model dinamika laut biasanya didasarkan pada seperangkat koordinat Cartesian yang secara universal diberi label X, Y pada bidang horizontal yang disebut jarak horizontal, dan Z diukur ke atas pada bidang vertikal yang disebut ketinggian. Koordinat tersebut secara universal diasumsikan sebagai tangan kanan meletakkan tangan kanan yang agak tertutup pada bidang dengan ibu jari menunjukkan ke atas. Jari-jari menunjuk dari sumbu X ke sumbu Y dan ibu jari di sepanjang sumbu Z. Kadang-kadang koordinat Cartesian dapat diganti dengan koordinat kutub atau koordinat bola untuk membantu memecahkan masalah dengan geometri khusus. Tetapi lebih mudah untuk merumuskan ide-ide umum kita dalam koordinat Cartesian. Mencoba menghindari penggunaan kata kedalaman untuk Z dan menyebut Z tinggi di kolam air atau hanya ketinggian, tetapi kedalaman tetap dapat diterima dengan beberapa kehati-hatian. Kata kedalaman secara tepat dicadangkan untuk jarak ke dasar laut. Kami melihat bidang horizontal tepat mengukur Z pada pandangan pertama kita. Mungkin menyarankan dasar cekungan pantai sebagai permukaan yang nyaman, terutama karena semua nilai Z akan positif. Sayangnya dasar laut umumnya bukan permukaan yang nyaman. Para superior yang memilih datum ketinggian peta secara tradisional mengadopsi konvensi bahwa elevasi hampir tidak boleh negatif, sehingga jika pelaut menarasikan kedalaman peta H sebagai tinggi total kolom air di bawah perahu, yang sebenarnya adalah H, mereka hampir selalu akan sangat berhati-hati sejauh mereka tidak akan pernah melebihi nilai H. Karena alasan itu, datum peta biasanya dipilih sebagai air terendah yang pernah diamati di pelabuhan tertentu. Jadi, peta cenderung memberikan kesan bahwa air lebih dangkal daripada biasanya. Terjadi membuat datum peta lebih rendah tentu saja memberikan kesan pelabuhan yang kurang dapat dilayari daripada yang sebenarnya. Jadi, di pelabuhan dengan pasang surut besar, elevasinya bisa mencapai 10 m relatif terhadap datum peta. Skema cara mengukur ketinggian di cekungan pesisir ini adalah potret permukaan air pada suatu waktu T yang menunjukkan titik acuan ketinggi kedalaman H dan elevasi permukaan. Sumbu vertikal Z diukur positif ke atas dengan Z per 140 pada titik acuan ketinggian. Kita secara umum perlu mempertimbangkan bahwa U dan V adalah fungsi ruang dan waktu, yaitu UX, YZT, VX, YZT. Kita sering mempertimbangkan sistem samudra di mana terdapat perubahan yang dapat diabaikan dari U, V, dan terhadap waktu. Dan sistem ini disebut sistem keadaan tetap. Dalam sistem keadaan tetap, UF dan tidak bergantung pada waktu. Aspek penting dari variasi spasial arus adalah ketergantungannya.
pada ketinggian Z. Jadi kita sering tertarik pada bentuk WZ dan VZ, ini disebut profil ketinggian arus. Kita menggambar profil vertikal arus seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4. Ini adalah kurva UZ dan VZ dengan sumbu ketinggian Z. Vertikal, nilai arus di permukaan hanyalah U dan V yang disebut arus permukaan. Flux volume horizontal total dalam arah X dilambangkan dengan Q dan diperoleh dengan mempertimbangkan kolom air yang terdiri dari sejumlah besar lapisan tipis dengan ketebalan Z. Jika lapisan diberi nomor 1/41 dan N, nilai U ditulis sebagai UI di lapisan I plus dari lapisan I hanyalah UI Z, jadi dengan menambahkan semua nilai U ke bawah melalui kolom air. QX sama dengan UI per dz tambah U2 dan 2Z ditambah titik tambah U2Z. Itu persamaan 2.12 mengasumsikan bahwa aliran tidak dapat memiliki sumber atau tempat pembuangan fluida, yaitu titik di cekungan tempat fluida masuk atau keluar dari cekungan. Anggaplah sekarang kita memiliki kemungkinan air masuk di titik manapun cekungan, sehingga secara umum volume fluida RdYd dalam satuan waktu ke elemen area dx/dy yang terletak pada posisi x titik y. Di sini adalah fungsi x dan y memiliki dimensi kecepatan persamaan kontinuitas 2.12 sekarang menjadi do n per do t ditambah do hu per do x ditambah do av di per do x sama dengan rx, y. Atau dalam notiasi vektor di mana U mewakili kecepatan vektor, yaitu do n per do t ditambah hu sama dengan rxy. Jika cekungan tersebut sepenuhnya tertutup, tidak ada batas luar, maka total volume air di cekungan akan berubah seiring waktu pada laju yang ditentukan. Oleh integral suku sumber penyerapan dalam 2.21 terhadap volume cekungan, yaitu terus fungsi xs digambar dengan pusat di x1/40 dan setengah lembar w 1/41. Fungsi ini dapat digunakan sebagai fungsi sumber dalam model 1 dimensi cekungan pesisir. Untuk model 2 dan tipe dimensi, fungsi sumber dapat dibangun dari produk fungsi serupa di y dan z. Fungsi tersebut merupakan salah satu dari kelas fungsi umum yang didefinisikan sebagai limit dari fungsi kontinu. Fungsi umum lainnya kita temui dalam kajian yang tentang cekungan pesisir adalah fungsi langka, satuan dilambangkan dengan U x1 atau terkadang dengan hx h1 yang juga dikenal sebagai fungsi langka. Hafside berdasarkan Oliver Hafside 1850 sampai 1925, seorang ilmuwan matematika Inggris yang terkenal dan didefinisikan sebagai di cekungan pesisir 2.49 sama dengan mengatakan bahwa kita mengabaikan rotasi bumi dan mengasumsikan keseimbangan keadaan tetap antara gradien, tekanan, dan gesekan linear. Potensi ini adalah tekanan atau secara efektif elevasi permukaan dibagi dengan koefisien gesekan linear. Aliran yang dijelaskan oleh 2.49 disebut sebagai aliran hipotesis karena kita dapat menginteraksikan untuk menemukan potensi nol merupakan fungsi unik dari X dalam konteks aditif yang sewenang-wenang. Jika kita mengganti 2.9 dalam 2.47, terus do V per do X dikurang do U dan per do X, terus do pangkat 2 dan per
do X dan do Y ditambah do X pangkat 2 terus do Y per do X sama dengan 0. Dan dengan demikian velocitas menghilang untuk aliran potensial, yang berarti bahwa aliran tersebut tidak berputar. Masalah itu biasanya diturunkan dari persamaan Euler yang merupakan kasus khusus dari persamaan Navier-Stokes penuh tanpa adanya fiksualitas disebut aliran tidak terkental. Jika kita membedakan 2.47 sehubungan dengan X dan kemudian menggunakan 2.40, kita memperoleh do X pangkat 2 per do X pangkat 2 ditambah do X pangkat 2 per do X pangkat 2 sama dengan 0. Operator di sisi kiri 2.51 dikenal sebagai Laplacian R2. Terus do X pangkat 2 per do X pangkat 2 ditambah do X pangkat 2 per do Y di pangkat 2. Terus U sama dengan 0. Garis arus panah dan kontur lingkaran potensial untuk sumber titik potensi kompleks sesuai dengan sumber titik tunggal seperti pada 2.72 adalah Z. UW sama dengan kurang S1 per do X log dalam kurung Z kurang Z1 tambah A yang sinular dengan di Z1 per PZ1 dengan menggunakan reptansi kutub dari Z dan demi kenyamanan menganggap sumber berada di E1 per 1 per 0. Dua titik itu menjadi sumber kekuatannya. V per X do N log dalam kurung re if sama dengan kurang S per do X log R tambah I0 terus sama dengan I S do R log R dan re sama dengan S per do S terus 0. Aliran potensial yang bertemu dengan tikungan tajam 98 garis pantai. Garis penuh adalah garis arus dan garis putus adalah kontur spesial konstantan. Aliran potensial sekitar pulau melingkar garis penuh adalah garis arus dan garis putus adalah kontur potensial. Dalam suatu multiplikasi yaitu konstantan aditif yaitu cos 0 per 2 kurung R ditambah 1 per R terus R sin 0 per 2 R per 1 per R sehingga garis arus sesuai dengan R sama dengan per sin 0 ditambah R per sin 0 2 ditambah 1 dan kontur potensial adalah R cos 0 ditambah cos 0 2 pangkat tambah 1. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.